Shalom semua. Saya mengundang yang masih ada di luar, mari kita masuk. Mari persiapkan diri, kalau kita ada di tempat ini, pasti kerinduan kita untuk bertemu sama Tuhan. Amin. Dan jangan sia-siakan waktu kita saat kita menyembah, saat kita berkumpul, mencari wajahnya, biar kita bisa menikmati Dia. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Besar kasih setiamu atas hidup kami ya Yesus. Terima kasih buat setiap hari yang Tuhan berikan buat kami, yang kami lalui bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan sepanjang minggu yang lalu. Dan semua berkat yang baik yang datang daripada Engkau yang kami terima dan kami nikmati. Terima kasih buat keluarga kami, terima kasih buat teman-teman kami, pekerjaan kami, dan masa depan yang Tuhan janjikan buat kami. Kami terima ya dan amin. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kami ada di dalam Engkau. Saat ini kami datang Tuhan sore hari ini, kami mau datang bertemu dengan Engkau Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di tempat ini atas nama-Mu. Engkau Allah yang hadir dan melawat kami. Kami percaya Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan melihat kepada isi hati kami. Setiap di mana ada hati yang menyembah, di mana ada hati yang bersorak karena kemurahan Tuhan, di situ Tuhan hadir dan bekerja buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bergerak bersama kami Allah Roh Kudus. Ini ibadah-Mu ya Tuhan. Biarlah ada satu seruan dan nyanyian yang indah buat Engkau ya Yesus. Biarlah terjadi di surga seperti di bumi, di tempat ini ya Tuhan. Karena ada Roh-Mu yang bersama-sama dengan kami, mengalir dan bergerak di tempat ini. Kami berdoa, kami mengusir setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini dikuduskan oleh darah Yesus. Dan hanya kuasa Yesus yang terbesar di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada sorak-sorai di dalam rumah-Mu, ada penyembahan yang naik ke atas. Berkat-berkat itu tercurah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap umat-Mu, gereja-Mu diberkati saat pulang nanti. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Mengalir bersama kami melalui pujian penyembahan kami. Engkau bertata ya Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Glory. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan imanmu kami katakan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, haleluya.
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
seluruh hidup kami bagimu Yesus. Tak akan goyah selama. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Berkat-Mu tercurah atas kami semuanya ya Yesus. Thank you Lord. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar, Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi Raja kami. Yesus Allah penyelamat, juru selamat kami. Engkau Allah yang membangkitkan kami. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Berapa percaya Allah kita Allah yang hidup? Dia tidak mati dan dia tidak pernah terlambat. Dia Allah yang bangkit dan memberikan hidup bagi kita. Amin. Haleluya. Mari sore hari ini, mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus hidup bagi kita. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang benar. Glory, mari bertepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Katakan bersama-sama haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin
Yesus, terima kasih. Shalom warga kerajaan, kita tetap harus memperhatikan perkataan kita karena kita masih di dalam tahun 5786 daripada tahun Ibrani. Tapi 2026 ini saya dengan pimpinan Tuhan memberi nama The Year of Decision. Kita tahu bahwa decision itu sangat penting. Orang yang berdiri di atas pagar, sitting on a fence, gak tahu dia mesti ke kiri atau ke kanan, naik atau turun, hidupnya tidak mencapai apa-apa. Dan surat Yakobus mengatakan, orang yang selalu bimbang, namamu boleh Bambang, tapi jangan bimbang ya. Bimbang itu kamu tidak mencapai apa-apa dalam hidupmu. Kita melihat bagaimana seorang yang mandul, sudah tua, penyembah berhala, dia mengambil keputusan dan menjadi bapak daripada banyak bangsa. Abraham dan Sarai, yang kemudian jadi Abraham dan Sarah, the mother of all nations, and Abraham the father of many nations. Decision yang dia pakai, karena Tuhan berkata, keluarlah dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari kebudayaanmu, ke satu tempat, ke satu daerah yang kutunjukkan padamu. Dia tidak tahu, dia cuma percaya. Karena itu di dalam decision itu modalnya cuma satu, fully trust the Lord. Saya berikan contoh yang bagus di dalam mengambil keputusan, yaitu kehidupan pada Ruth and Orpa. Ruth dan Orpa saat itu kedua suaminya meninggal, mertua laki-laki Elimelek meninggal, dan kemudian ibu mertuanya mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa, tidak ada harapan bagimu, tidak ada harapan, aku juga bangkrut, semua harta kita sudah dikuasai orang lain, kembalilah ke rumah orang tuamu. Dan Orpa mengambil itu. Tetapi Ruth berkata, jangan suruh aku meninggalkan kau. Kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana kau bermalam? Di situ aku bermalam. Di mana engkau yaitu dikuburkan, situ aku dikuburkan. Sebab Allahmu adalah Allahku. Saudara yang kasih Tuhan, what a great decision. Dan itu yang merubah from emptiness to fullness. From emptiness minus jadi fullness. Dalam hidup saya ketika saya mengambil keputusan untuk bertobat, dan kemudian Tuhan memerintahkan saya, dia tagih janji saya. Jangan ngomong sembarangan kalau menghadap Tuhan. Wherever you send me I will go. Dia berkata pergi ke Bali, tinggalkan semua di Surabaya. Itu satu langkah yang besar yang mungkin dianggap orang lain saya gila, saudaraku. But I know the Lord. I must make a decision. Saya tinggalkan semua pelayanan, semua gereja terbesar, tercepat berkembang di Indonesia. Saya tinggalkan semua. Saya pindah ke Bali with nothing. Ya cuma my Bible, my guitar, and the promise of the Lord. And look what the Lord has done. Untuk seluruh saudara Rock Ministry, 1000 gereja ada di depan kita. Dan tahun ini pun, kalau sudah ingin mengalami sesuatu, make a right decision. Dan kata Yosua, pemimpin besar itu, choose today. Ambil keputusan hari ini. Menyembah Allah orang Amori yang ada di daerah ini. Atau menyembah kepada Yahweh. But me and my house, we will serve only the Lord. Kami akan menyembah cuma Tuhan. Saat iblis menggoda Yesus, ditunjukkan ke tempat yang paling tinggi dan ditunjukkan segala kemuliaan kerajaan di dunia. Akan kuberikan padamu asal engkau menyembah aku. Hanya daripadaku iblis. Sebab sembahlah Allah dan hanya kepada Dia kamu berbakti. Choose today to worship the Lord, to serve the Lord. Dan kamu akan mengalami from greatness to greatness, from grace to grace. God bless you. Amen. Amin. Haleluya. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the world thy hand has made. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy proud throughout the universe display.
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Mari saya undang gereja Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, with joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou You are great, Jesus, my Savior, Lord. Hallelujah. Then sings my soul. Come on, church, sing it louder. To thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk sore hari ini. Terima kasih untuk ibadah pertama di dalam tahun ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik dan sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau menyertai kami dalam tahun 2025 dan kami percaya sepanjang tahun ini pun Engkau selalu dan pasti menyertai kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, kami minta urapan Roh Kudus atas kami. Supaya pengurapan Roh Kudus yang mengajari kami. Supaya kami tidak mencoba mengerti hanya dengan pengertian kami sendiri. Tapi Roh Kudus yang menerjemahkan dalam hidup kami masing-masing. Urapi hamba-Mu ya Aba. Urapi boleh menjadi Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Dan setiap perkataan yang Engkau taruh di dalam hati hamba-Mu, biar Engkau sertai dengan kuasa-Mu. Sebab firman itu hidup di dalam nama Yesus. Dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tapi firman itu akan mengerjakan apa yang dikehendaki Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersuka cita, kami bersyukur, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, belajar bersama-sama katakan amin. Shalom, jangan duduk dulu dong. Kasih tahu satu dan yang lain selamat tahun baru. Ada yang baru ketemu hari ini. Happy New Year, Happy New Year yang baru ketemu. Yang baru kembali dari liburan, Happy New Year. Tahun boleh baru, wajah boleh lama, tapi hati kita tetap baru terus. Amin. Oke. Shalom. Apa kabar saudara? Udah lama gak ketemu, setahun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan boleh mengambil tempat. Baik. Tadi kita dengar sedikit pesan Tuhan. Tahun 2026 adalah tahun apa? The year of decision. Katakan tahun 2026 adalah tahun membuat keputusan. Tahun yang akan penuh dengan keputusan, the year of decision. Saudara, ayat utamanya itu sebenarnya ada di dalam Yoel. Nanti kita akan lihat ya. Dan di beberapa tuntunan Tuhan yang akan kita sama-sama akan lihat dalam tahun ini. Saya percaya tahun ini pasti akan banyak keputusan-keputusan yang major yang akan pasti kita ambil. Amin. Amin. Saudara, yang pertama, the valley of choice. Tentang keputusan, Aristotle berkata begini, choice, pilihan, not chance, bukan kesempatan yang menentukan nasib kita, kedepannya tujuan kita, akhirnya seperti apa. Jadi bukan kesempatan, tapi pilihan kita.
Nah, decision, keputusan kita itu menentukan arah hidup kita. Katakan, keputusan kita akan menentukan arah hidup kita kemana? Ke kiri, ke kanan. Kita mau mutusin apa, arahnya kemana itu tergantung keputusan kita. Dan arah hidup kita itu menentukan destiny kita, tujuan akhir kita. Setuju? Ya. Nah, rata-rata orang dewasa itu membuat keputusan 3.500 setiap harinya. Kebanyakan itu tanpa sadar. Saya kasih contoh. Saudara tanpa sadar kok pilih duduk di situ. Enggak cap-cip-cup kan? Duduk di sini. Saudara mungkin hari ini ada yang memang milih baju sengaja, tapi ada juga yang mana aja, ada. Ada pilihan-pilihan, kebanyakan itu memang yang tanpa kita sadari ya. Kita mau ambil jalan kiri, jalan kanan. Tadi yang jalan langsung ke sini, apa mesti ke restroom dulu gitu. Langsung jalan saudara. Ada banyak hal, tetapi 70 diantaranya pada umumnya itu adalah sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Jadi yang kita sadari dan itu benar-benar kita nentuin. Contoh, hari ini saya mau pakai baju apa misalnya. Mau lewat jalan mana. Saudara yang punya banyak mobil mau pilih pakai mobil yang mana gitu. Ya, jadi ada keputusan-keputusan tertentu yang kita putuskan setiap hari. Nah, decision itu kadang-kadang banyak nggak orang yang salah memutuskan? Banyak. Kadang-kadang kita juga nyesal dengan keputusan kita. Salah nih, kenapa tadi saya pakai sepatu yang ini ya? Sakit. Coba tadi saya pakai sepatu sneaker aja ya. Nah kadang-kadang kita setelah jalan, ya ternyata hujan basah deh, ini sepatu nggak waterproof gitu misalnya. Hujan. Nah keputusan-keputusan yang kita ambil, kadang-kadang kita pun menyesalinya karena kita bilang harusnya tadi saya tidak memutuskan seperti itu. Nah saudara, jadi memutuskan itu sangatlah penting. Siapa yang setuju dengan saya? Udah jarang sekali kita namanya mutusin itu cap cip cup, iya apa enggak, terus hitung berapa ganjil genap, udah enggak begitu saudara. Apapun dalam kehidupan kita, waktu kita memutuskan, kita perlu, especially this year, tahun ini saudara berhati-hati, the year of decision. Ingat, keputusan kita itu akan menentukan masa depan kita. Keputusan kita akan menentukan jalan akhir daripada hidup kita. Nah saudara, mari kita baca yang pertama-tama dari Ulangan 30 ayat 19. Oke. Ulangan 30 ayat 19. Kita baca bersama-sama yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Terus, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, ini disampaikan di satu daerah dataran Moab, disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Setelah bangsa Israel berputar-putar 40 tahun. Mereka sudah lihat di seberang situ tuh sudah ada tanah perjanjian. Musa sudah 120 tahun saat itu. Lalu Musa berkata kepada mereka, habis ini ini sebelum Musa meninggal lagi, kira-kira amanat terakhir Musa lah kepada bangsa Israel. Lalu dia berkata begini, aku memanggil, I call heaven and earth to witness, menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Pesan Musa berarti penting banget ya. Dia sebentar lagi udah mau mati nih. Ya, sebentar lagi nggak ada. Kepadamu kuperhadapkan apa? Kepadamu kuperhadapkan apa? Kehidupan dan kematian. Life or death. Ada dua nih. Terus berkat dan kutuk. Lalu Musa bilang gini,
pilihlah kehidupan. Choose life. Ini judul khotbah pada hari ini. Choose life. Saya percaya kalau sekarang kita ditanya, saudara pilih hidup apa pilih mati? Pasti hidup, benar nggak? Berkat atau kutuk? Nggak mungkin ada orang, saya pilih kutuk deh, nggak pernah ada, betul nggak? Tapi pertanyaannya adalah gini, ada banyak jalan disangka orang lurus padahal ujungnya menuju pada maut. Mata kita ini bisa salah. Mata kita bisa salah. Choose life. Kenapa bangsa Israel masa kalau buat saya ya, ini kayaknya kurang dalam banget di Musa nih menurut saya ya. Kayaknya ekstrim banget dong. Kalian ya, aku hadapkan kepadamu hidup, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Saya percaya nggak ada satupun bilang Musa nggak mau, aku mau terkutuk aja, nggak mungkin kan? Ini kan terlalu obvious banget untuk seorang pemimpin yang jelas-jelas ngasih pilihan itu yang sangat jelas banget, terang, gelap, hitam, putih gitu loh. Lalu dia bilang pilihlah kehidupan. Saudara, it seems easy, bisa kelihatannya tuh gampang. Tapi seringkali kita salah. Kita pikir kita pilih hidup, tapi ternyata itu adalah kematian. Saya kasih contoh. Tidak semua berkat itu adalah berkat dari Tuhan. Kadang-kadang karena berkat orang menjauh dari Tuhan. Kira-kira itu hidup, kehidupan atau kematian? Saudara jawab sendiri. Tidak selamanya berkat itu adalah kehidupan. Tapi waktu kita bilang aku pilih kehidupan, itu pasti adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Amin. Jadi enggak semua yang kita pikir ternyata berkat. Orang bilang gini, seorang yang mendapatkan istri seperti mendapatkan permata mutiara, benar enggak? Harusnya, benar enggak? Tapi ada banyak orang begitu tetap dapat istri malah terjerumus oleh karena istrinya. Contoh siapa? Salomo. Dia udah diajarin oleh mamanya, itu kitab Salomo loh, di Proverb 31 itu. Tapi dia sendiri terjerumus, dia sendiri binasa oleh karena istri-istrinya. Nah saudara, betapa pentingnya, kelihatannya gampang, life or death. Kadang kita pikir itu life, tapi ternyata ujungnya menuju pada maut. Itu sebabnya Musa berkata, pilihlah kehidupan. Yang paling penting berarti waktu memilih itu memutuskan dong. Memutuskan pilih yang mana. Saudara tidak memilih sebenarnya saudara sudah memilih. Memilih untuk tidak memilih. Benar? Sebenarnya itu nggak ada. Kita mau misalnya mau ini saya mau diam aja deh di sini ini atau ini. Sebenarnya sudah milih untuk diam. Itu udah decision anyway gitu. Apakah decision yang bijaksana? Mungkin tidak. Nah, yang saya mau sharing kepada kita saudara, ada dua hal di sini ya, majornya. Yang pertama tadi saya berkata tentang the valley of choice, di mana kita masih bisa milih. Kita yang mutusin, saya mutusin ini, saya putusin ini. Tetapi ada yang disebut the valley of decision, yang ada di dalam Yoel 3. Itu bukan kita lagi yang milih, itu udah penentuannya Tuhan. Nanti kita lihat di akhir. Tapi sampai sekarang, mari kita mau memilih kehidupan. Amin. Choose life, yang benar-benar kehidupan. Sekarang yang paling penting, jadi memutuskannya seperti apa sih? Kenapa nggak sebenarnya mutusin itu nggak gampang saudara? Nggak gampang. Kenapa? Karena yang benar itu
adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. 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 Yang sesuai dengan kehendak Allah. Saya diberkati minggu lalu dengan Pastor Roni Daud Simeon yang bilang apa? Coba kita saudara sampai akhir sebelum masuk tahun baru jangan ada agenda pribadi. Mau nggak kita berjanji di 2026 ini, Tuhan aku hanya mau menjalankan agendanya Tuhan. Artinya apa? Tuhan aku mau belajar supaya dalam keputusanku adalah keputusan according to your will. Itu tidak akan pernah mungkin gagal. Itu nggak akan pernah mungkin gagal dalam hidup kita. Amin. According to his will. Saudara, Roma 12 ayat 2, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. God's will always leads to life. Karena apa? Karena Tuhan itu gak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita. Amin. Amin. Gak pernah. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Jadi waktu kita mengetahui kehendak Allah yang sempurna, itu pasti menuju kepada kehidupan. Amin. Amin. Kita perlu diperbaharui pikiran kita. Transform. Renewing your mind. Pikiran kita itu harus sama align sama pikirannya Tuhan. Kenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saudara gini, kita ini kan semua pinter nih. Kita tuh pinter namanya berencana. Kita punya kehendak. Kita punya yang namanya will kita. Kadang yang buat kita gini, sejauh willnya kita, ini biasanya gini ya, ini yang umumnya ya. Sejauh willnya kita itu tidak bertentangan dengan Alkitab, lalu kita bilang this is God's will. Sekali lagi, kalau kehendak kita tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, lalu kita bilang this is God's will. Benar apa benar? Benar, gak bertentangan, align benar. Tapi apakah itu the perfect will of God? Itu pertanyaannya. Jadi ada kehendak Allah, apa itu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi ada levelnya saudara. Berkenan kepada Allah of course, sesuatu yang tidak bertentangan dengan dia, sesuatu yang menyenangkan dia pasti senang dong. Ya dong, berkenan kepada Allah, baik gak? Pasti baik. Tapi apakah itu yang sempurna? Belum tentu. Saya kasih contoh. Tuhan memanggil Paulus untuk memberitakan Injil kepada Gentiles, kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka punya planning. Oh kita mau ke sini, kita ke Asia Kecil, kita ini. Udah ada perjalanan yang sudah direncanakan oleh dia. The will of God kah untuk memberitakan Injil? Hah? Iya. Tuhan berkenan gak untuk pemberitaan Injil? Pasti, betul? Apakah ini baik? Baik. Apakah ini kehendak Tuhan yang sempurna? Bukan. Mengapa? Karena mereka berkata Tuhan melarang kami. Jadi lewat mimpi, lewat penglihatan Tuhan melarang kami. Kok Tuhan nggak sinkron dengan perkataannya suruh memberitakan Injil? Memberitakan Injil kehendak Allah betul, tetapi yang sempurna adalah kemana? Kota apa? Lebih tepat lagi. Lalu mereka tahu dalam mimpi itu mereka lihat di dalam penglihatan ada orang-orang Makedonia yang memanggil-manggil mereka ke sini. Lalu mereka tahu ini kehendak Allah yang sempurna. Dia ke Makedonia. Nah, saudara,
setiap kita belajar untuk tahu kehendak Allah yang sempurna. Kehendak Allah yang sempurna. Sehingga dikatakan you may discern. Kita tahu bedanya. Kita tahu bedanya. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kalau enggak, kita enggak pernah tajam, saudara. Dalam keputusan-keputusan kita, apalagi yang besar, kita enggak pernah tajam. Sekali lagi, saya beri contoh waktu Pastor Billy dan dalam perjalanan pelayanan kita, saudara. Ya, waktu kita di Malaysia itu hampir mujizat yang namanya kita kurang lebih kalau nggak salah 9 kali ya, bolak-balik atau I don't know. Pokoknya itu udah nggak biasa gitu. Jadi itu udah mujizat. Biasanya udah 3 kali bolak-balik, mereka tahu bakalan pelayanan, itu udah di ban gitu. Nah kita keluar masuk pelayanan di Malaysia, lalu sampai salah satu pemimpin Jakarta bilang jangan-jangan kalian ini gembala buat di Malaysia nih gitu. Pertanyaan saya, menggembalakan melayani Tuhan buat jiwa-jiwa itu kehendak Allah bukan? Iya. Tuhan disenangkan gak kalau kita pelayanan di mana aja? Pasti senang dong. Ya, melayani jiwa-jiwa senang. Apakah itu yang sempurna? Belum tentu. Lalu kita berkata gini, kita taat. Pemimpin mau bilang ke mana aja kita akan pergi. Tapi kita mau tahu yang Tuhan itu maunya kemana gitu. Pastor John waktu itu bilang, ya udah kita berdoa. Yang pertama saya mimpi. Mimpi saya itu saya naik Skytrain. Skytrain kayak BART tapi yang di atas gitu, bukan yang bukan subway. Terus kiri kanannya salju, udah pasti bukan kucing. Nggak ada salju kan di situ? Udah kiri kanannya salju. Oke, simpan dalam hati. Kita lagi berdoa, Tuhan mau apakah kehendak Tuhan kami stay di Malaysia apa di mana gitu. Itu pertama. Jadi dalam 2 minggu kita berdua gantian mimpi, saudara. Mimpi pertama saya sharing Pastor B, saya mimpi kita naik ke train, kiri kanannya salju. Wah, catat nih, berarti bukan Malaysia, nggak tahu di mana ya, bisa Cina, bisa di mana dong gitu. Lalu Pastor Billy mimpi, nggak berapa waktu Pastor Billy mimpi. Nah, mimpinya ini adalah dia sudah green card holder. Terus tapi di mimpi itu dia dapat lagi surat, dia dapat green card gitu. Jadi dia bingung di dalam mimpi itu, dia bingung. Loh, aku kan ada green card kok dapat lagi gitu. Udah kebangun. Oke. Tapi udah selesai itu dulu. Udah pegang nih. Terus berapa hari lagi, pokoknya dalam 2 minggu itu saya mimpi lagi, saudara. Nah, dalam mimpi saya ini Pastor Johan datang kepada saya, ngasih saya form suruh ngisi. Son ini isi. Terus saya pas ngisi, kop suratnya tulisannya US Embassy. Oke. Jelas nggak mimpinya? Jelas. Apakah mungkin buat saat itu buat kita ke Amerika? Enggak. Pastor Bikri udah 8 tahun gak balik ke Amerika, itu green card pasti digunting. Udah gak mungkin punya. Jadi waktu memang Pak Johan akhirnya memang bilang kita, kalian diperlukan nih ke Philadelphia di New Jersey lah, apalah gitu di sana. Terus dia Pastor bilang, gak mungkin, gak mungkin. Saya punya SS di mana gak tahu, saya udah 8 tahun gak balik ke Amerika, gak mungkin aja, lewat aja dikit udah digunting gitu. Oke ya. Singkat cerita kita nggak terusin ke cerita, mungkin saudara udah tahu akhirnya kita ada di sini. Itu kehendak Allah yang sempurna. Amin. Amin. Nah, saudara, God's will always leads to life. Dia nggak pernah membawa kita kepada kebinasaan.
Ya. Pasti menuju kepada kehidupan. Yang kedua. Tuhan itu menuntun kita, ingat ya, kita kan mutusin setiap hari ada keputusan kita. Ya, dalam 2026 ini Tuhan itu akan menuntun kita, memimpin kita langkah demi langkah. Amin. Amin. Pintu demi pintu. Dia nggak kasih kita gambaran itu kayak baca ayatnya deh sama-sama ya 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Zaman dulu itu pelita tuh bukan diginiin saudara. Thy word is a lamp unto my feet. Nah, itu dulu pelita itu di sini di kaki mereka. Jadi ada lampu gitu ya, kayak lampu lah mungkin kita bilang itu di jalan, tahu kayak sepatu Aladin gitu ya. Itu ada. Jadi setiap langkah. Dia menuntun kita setiap langkah, bukan seperti floodlight. Langsung shoot kelihatan semua kalau lagi banjir gitu, yang lampu saudara yang lumennya tinggi. Kayak gini lampu sorot shot gitu langsung kelihatan semua, enggak. Tapi step by step. Itu sama seperti kita itu sedang dibawa masuk dalam 2026. Step onto the bridge. Setiap step, setiap papan yang saudara injak itu ada penentuan Tuhan. Amin. Saudara mau memutuskan sebelah kiri dikit, sebelah kanan dikit. Tuntunan Tuhan kepada kita step by step. Kita nggak tahu mungkin seberapa panjang itu. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Tapi yang kita tahu Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Amin. Amin. Dia akan pegang kita. Immanuel, Allah beserta kita. Jangan takut akan apapun. Yesaya 41, jangan takut. Aku yang menyertai engkau, menuntun engkau, memegang tanganmu memegang tangan kananmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, 2026 kita baru tanggal 4. Masih panjang. Kalau dalam satu hari ada banyak sekian ribu keputusan yang tanpa sadar yang kita lakukan. Sekitar 70 rata-rata yang dengan sadar kita putuskan. Berarti ada 70 kira-kira ini yang harusnya tadi keputusan antara dua pilihan saudara. Berarti ada kemungkinan yang salah dong. Iya kan? Tapi waktu kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya. Tadi Pastor Arifin bilang apa? Fully trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Dia gak pernah gagal. Amin. Yang sering ngecoh itu waktu kita percaya pada kekuatan kita. Kemampuan kita. Nah saudara, tahun 2026, the year of decision. Izinkan Tuhan memimpin setiap langkah saudara. One step at a time. Sebelum saudara memutuskan, jangan mutusin cepet-cepet. Sebelum lagi putus ambil waktu enggak apa-apa. Roh Kudus tolong. Yang ketiga. Ini dia. The Holy Spirit confirms God's will. Kita punya Roh Kudus bukan? Roh Kudus itu ada di dalam hati saudara. Pegang hatimu, pegang. Di situ saudara bisa merasakan detak jantung saudara. Roh Kudus di situ. Bukankah sering waktu saudara lagi mulai contoh ya, kalau orang mau melakukan sesuatu bohong lah, sesuatu yang
yang gak berkenan kepada Tuhan deg-degan, benar? Aduh, gak unease, gak nyaman, gak damai sejahtera. Itu gak di sini, itu di sini. Roh Kudus berbicara. Saudara yang tiba-tiba short temper, keceplosan ngomong apa, terus misalnya udah keceplosan, aduh menyesali gitu, itu langsung di sini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapa yang tahu yang terbaik buat kita. Siapa yang lebih tahu isi hati daripada Bapa kecuali rohnya sendiri. Dan roh itu ada di dalam kita. Roh itu ada di dalam saudara dan saya. Saya gak bisa bilang ini yang harus saudara putuskan. Saya gak bisa bilang kalau Roh Kudus berbicara kepada saya tentang sesuatu saya sampaikan. Tapi kalau Roh Kudus yang harusnya berbicara kepada saudara, biarkan dia berbicara kepada saudara. Amin. Ada banyak orang mengharapkan nubuatan saudara. Gak salah. Kita harus percaya nubuatan, benar. Tapi jangan membuat nubuatan itu menjadi kayak tukang ramal. Banyak kesalahan orang Kristen itu mencari nubuatan, mencari suara nabi. Kenapa? Jadi tukang ramal. Udah gitu, terus kalau salah, yang disalahin siapa? Tuhan dan nabinya. Padahal firman Tuhan sudah jelas bilang, ujilah segala sesuatu. Satu kali, sebelum saya ketemu Pastor Billy, way before saya ketemu Pastor Billy saudara. Saya baru bertobat terus saya pelayanan di satu tempat. Terus masih baru-barulah saya jadi usher gitu. Jadi itu pelayanan di salah satu gedung di lantai 17. Pelayanan pertama saya jadi usher di lantai satunya, lantai dasar, ngasih tahu, tunjukin orang kalau datang liftnya di mana gitu. Jadi greeters. Terus selamat datang, saya anterin ke liftnya. Itu tuh pelayanan pertama saya di situ saudara. Terus abis itu naik tingkat dari lantai dasar ke lantai 17. Terus saya pelayanan tetap jadi masih greeters saudara. Terus pelayanan, terus dari situ baru pelayanan jadi singers di salah satu fellowship di Jakarta. Nah, salah satu pemain musiknya dia terus lagi di lift kita selesai ibadah gitu. Terus dia berkata begini kepada saya. Dia bilang, "Son, Tuhan bilang kamu itu jodoh saya." Sebenarnya enak banget dia dengar Tuhan ngomong gitu kan. Terus simpel, saya nih orang petobat baru ya, masih baru-baru, saya bilang gini, Tuhan kamu sama Tuhan saya kan sama. Saya bilang begitu. Ini simpel ya saudara, cara berpikir saya yang sangat sederhana. Tuhan kamu sama Tuhan saya kan sama. Kalau Tuhan ngomong begitu sama kamu, harusnya Tuhan juga ngomong gitu sama saya dong. Simpel dah. Meskipun dia udah senior, udah lama, udah gimana, saya nggak mau dengerin itu saudara. Dan kemudian saya minta kepada Tuhan, saya berusaha untuk netral. Tuhan, aku mau kalau misalnya memang Tuhan bilang ini, ya udah gitu, taat aja gitu kan. Saya pokoknya waktu saya bertobat, Tuhan ngomong A, saya kan A. Tuhan mau suruh ke mana, pasti saya ke sana gitu. Saya berapi-api sekali saudara. Dan satu kali, jadi dia ajak saya sekali ngajak makan, terus satu kali lagi ada teman kita yang wedding ngajak bareng-bareng. Ini nih saya kasih contoh yang very simple. Terus oke deh, ya udah, terus ngajak dinner kan saudara. Terus saya membuka diri dan membuka hati. Kalau misalnya memang Tuhan maunya seperti itu, mau cari tahu Tuhan maunya seperti itu. Saya dengan sederhana saya cuma berdoa begini, Roh Kudus,
saya mau terbuka dengan kehendak Tuhan. Ini sekarang dia mau ngajak makan nih. Berikan aku damai sejahtera ya. Udah, gitu aja. Simpel, saya nggak tahu mau doa seperti apa. Saya kan masih baru, saudara. Terus dijemput naik mobil, di mobil saudara. Ini orang sopan, anak Tuhan, pelayan Tuhan kan. Sopannya minta ampun. Baik, nggak macem-macem saudara. Tapi di mobil itu saya itu ada rasa ketakutan, kayak orang maaf ya mau diperkosa. Padahal nggak akan mungkin juga dia mau macam-macam sama saya. Sebelum macam-macam udah saya piting duluan gitu kan, kira-kira. Jadi nggak mungkin. Tapi ada ketakutan yang seperti itu saudara. Saya pikir ini kok aneh ya. Nggak nyaman kan? Nggak nyaman, oke, nggak nyaman. Satu kali, oke selesai, saya pulang. Udah. Habis gitu nggak lama ada teman pelayanan yang wedding, yuk barengan yuk. Ya udah, saya coba nih 2 kali ya. Terus kejadian yang kedua, saya kasih kesempatan lagi dong. Saya bilang, Roh Kudus, berikan aku damai sejahtera kalau memang Tuhan berkenan. That's it. Sama lagi saudara, sama lagi. Saya perasaan di mobil itu tuh rasa takut ya, nggak nyaman, nggak ini gitu, gelisah. Dari situ saya rasa cukup dong, cukup. Langsung saya tahu bahwa ini bukan kehendak Tuhan gitu. Mau dia bilang dapat dari Tuhan, mau dia bilang apa terserah. Tapi Tuhan nggak bicara begitu kepada saya. Langsung saya bilang, oh. Saya sudah doakan dan Tuhan gak bilang bahwa kamu jodoh saya. Saya dimusuhin 2 tahun saudara. 2 tahun saya dimusuhin asli. Tapi gak apa-apa. Coba bayangkan kalau misalnya saya ngerasa sebagai junior banget nih. Pasti dia sudah mendengar lebih daripada suara Tuhan. Lumayan juga nih, dia udah ngetop lah, udah punya nama gitu misalnya saudara ya. Pansos gitu kira-kira gitu ya. Terus apa jadinya? Roh Kudus itu harusnya berbicara kepada saudara terlebih dahulu. Amin. Kalau ada nubuatan dan lainnya itu cuma konfirmasi saudara. Konfirmasi, hati-hati. Ya, saya sangat sedih kadang-kadang kalau mendengar orang-orang yang benar-benar itu malah bisa hidup di bawah kutuk nubuatan. Sekali lagi, bisa hidup di bawah kutuk nubuatan. Karena hidup di bawah perkataan manusia yang gak pernah diuji. Apakah itu dari Roh Kudus atau bukan. Hati-hati. Ya, kita led by the Spirit. Roh di dalam saudara dan saya itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Namanya Roh Kudus. Roh Kristus. Roh yang berkuasa dalam Kristus ada di dalam kita. Betapa powerfulnya. Amin. Kalau Roh Kudus itu memimpin Yesus dalam setiap langkahnya, bukankah roh yang sama bisa memimpin kita dalam setiap langkah kita? Amin. Amin. Harusnya gitu dong. Kenapa Tuhan Yesus gak pernah merasa bersalah? Sekalipun dia, misalnya dia melayani di satu tempat, orang banyak datang gitu, orang berkerumun. Siapa yang akan dia doakan, siapa yang gak dia doakan? Terus orang banyak lagi ngikutin dia tinggalin aja, dia pergi ke gunung, dia berdoa. Terus mungkin banyak orang yang bilang, Nabi macam apa kamu? Itu banyak masih pelayanan, butuh pelayanan kok gak dilayanin, malah ditinggalin. Kenapa dia gak merasa bersalah? Karena dia hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Amin. Amin. Gak ada guilty feeling. Manusia boleh menuntut. Tetapi buat Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Yesus tahu kehendak Allah yang sempurna. Oleh sebab apa?
Roh Kudus. Aktifkan Roh Kudus yang di dalam kita, saudara. Setiap hari waktu kebenaran ini aja, Roh Kudus tolong dong. Roh Kudus kasih tahu, Roh Kudus ini bukan. Lagi ada pertimbangan, lihat saudara, kadang-kadang saudara akan takjub, saudara bisa terhindar dari hal-hal yang malang, yang merugikan, hanya karena saudara mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara akan kagum waktu untung saya taat. Amin. Baik. Nah, jadi God's will itu dikonfirm melalui damai yang dipimpin atau direction oleh Roh Kudus. Saudara, itu akan sangat jelas. Waktu kita mau memutuskan sesuatu, seringkali orang nggak bisa memutuskan karena bingung. Terlalu banyak pilihan dan nggak jelas, nggak ada clarity. Ya, masih buram, mau ke sini apa enggak, aduh di sini belum jelas. Ya ini apa enggak, aduh akhirnya pertimbangan manusia yang main, benar enggak? Pertimbangan mana lebih baik, ini lebih buruk, resikonya apa? Kita yang mulai bekerja. Mungkin benar, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan jelas. Katakan jelas. Amin. Saya mungkin perlu saksikan sekali lagi. Kita nunggu Ebi itu 14 tahun. 13 tahun. Kosong. Dan memang mustahil sebetulnya. Memang harusnya mujizat karena ada PCO saya ya. Namun ada satu janji Tuhan yang berkata, di mana kamu aku tempatkan, aku akan memberi keturunan. Itu janji. Itu janji. Itu yang kami pegang. Setiap kali kita melayani belum dapat keturunan, saya pikir, wah Tuhan masih mau pindahin kita kemana nih. Simple saudara. Kalau dulu saya marah, saya nangis. Awal-awal, nah ini dia ya. Waktu kita baru menikah, itu ada seorang nabi di depan orang banyak itu nubuatin kita berdua. Saya melihat kamu akan dikarunia anak laki-laki dan dia diberi seperti dibilang lagi kayak Samuel apa kayak Salomo gitu. Wah, kita aminkan, orang-orang ngasih selamat saudara. Lagi retret selamat ya, selamat. Baru dengar nubuatan doang nih. Saya pegang itu, saya pegang, amin Tuhan, amin, yes. Bulan next month ya, datang bulan, nangis saya. Tuhan apa ini? Mana? Katanya tahun ini. Hitung-hitungan dong, kalau 9 bulan itu misalnya dari bulan apa udah bahkan lewat tahun depan nih kalau hamil juga lahirinnya tahun depan. Wah bohong nih Tuhan, udah kecewa saudara sama Tuhan. Kecewa. Sampai satu saat benar-benar saya bergumul sendiri, itu sungai Yaboknya saya sama Tuhan Yesus. Saya bergumul satu malam itu, saya udah telat 2 minggu. 2 minggu. Dan saya ngerasa tentang panggilan Tuhan, macam-macam deh pergumulan. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya sengaja nggak periksa, saya sengaja nggak ini karena saya cuma mau tahu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau kita ke bangsa-bangsa, ini pasti nggak jadi. Kalau Tuhan mau kita ke bangsa-bangsa, ada panggilan Tuhan untuk melayani ke bangsa-bangsa kan. Tetapi kalau ini jadi Tuhan, saya nggak akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya akan lakukan tanggung jawab saya untuk anak ini gitu. Itu pergumulan saya itu udah kayak Yakub di sungai Yabok itu seperti itu. Itu saya berdoa, Pastor Billy atau itu pergumulan saya karena saya yang paling ini gitu sama Tuhan. Saya berdoa, itu malam saya terus berdoa, itu udah kayak udah bukan gelap lagi, udah semua gitu, saudara.
Udah, saya minta, Tuhan, kalau ini jadi, saya nggak ke bangsa-bangsa, saya akan membesarkan ini. Tapi kalau ini nggak jadi, berarti Tuhan mau saya ke bangsa-bangsa, saya akan fokus di sini, saya nggak akan komplain sama Tuhan. Saya doa itu malam, udah menjelang pagi gitu saudara ya. Terus nggak lama saya sakit perut. Saya ke belakang itu keluar itu darah bergumpal gitu kayak ini keluar saudara. Di situ saya tahu kehendak Tuhan bahwa saya harus pergi sama Pastor Billy. Dan saya nggak pernah komplain lagi. Saya nggak pernah komplain, itu 98. Saudara 98 ya. Terus kita dapat janji Tuhan itu di SF. Di mana kamu aku tempat aku akan memberi keturunan. Saudara 2000 saya simpel aja. Orang nanya, saya nggak pernah sakit hati lagi. Orang nanya, mana? Udah berapa lama? Nggak ke dokter, nggak coba ini, nggak coba itu. Udah periksa. Dulu saya bisa sakit hati, sekarang enggak saudara. Benar-benar legowo, lega karena saya tahu ini kehendak Tuhan. Nah, waktu kita tahu menerima janji Tuhan, kita pegang. Sampai satu saat 2008 pulang dari retreat para pastor di LA, saya nggak enak badan, iseng aja tuh. Padahal nggak enak badan, cuaca di sana juga perubahan cuaca. Terus tahu-taunya lagi ini, kok ini ya? Terus saya tes pack hamil saudara. 13 tahun nunggu. Kalau memang Tuhan mau buka, Tuhan buka. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Jadi bukan karena kita, waktu engkau tahu kehendak Tuhan, kita akan hidup dalam keadaan yang damai, peaceful. Nggak ada nuntut kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia, ini dan itu, enggak saudara. Hatimu tuh lega. Lega saudara melayani, saudara berjalan oleh karena kasih Tuhan saja. Amin. Amin. Sehingga kita tahu, jadi saya tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat selai rambut aja jatuh itu seizin Tuhan. Jadi kalau ada sampai orang yang nyakitin saudara benar-benar nyakitin, itu berarti ada maksud Tuhan loh. Itu sedang membentuk kita loh. Kalau Tuhan sampai izinkan sesuatu, misalnya engkau dibohongin, ditipu, dibetray, itu berarti ada maksud Tuhan untuk membuat engkau makin mulia lagi. Semakin indah, semakin berkenan, dibentuk semakin seperti Yesus. Amin. Sehingga waktu kita percaya di setiap jalan kita, Roh Kudus memimpin kita pada kebenaran demi kebenaran. Amin. Tadi itu the valley of choice. Pilihan. Kita yang milih, kita yang menentukan, kita yang memutuskan. Hari ini kita akan berdoa saudara. Berdoa buat apa? Supaya keputusan kita sekecil apapun itu adalah kehendak Tuhan. Yang sempurna buat kita. Amin. Pilih dokter. Saudara, saya tuh orang sangat picky banget. Ya, mau pilih dokter apa aja, mau pilih guru berenang buat Ebi, itu saya benar-benar semuanya tak doain, tak minta, cek backgroundnya, lakukan yang usaha dan doa. Usaha dan doa. Pilih nama Ebi. Kita udah siapin karena saya pikir dulu anak perjanjian tuh laki-laki. Ada yang dapat mimpi karena anaknya laki-laki gitu. Yang lucunya yang saya mimpi sendiri, anak saya dari belakang saya nggak bisa, I can't tell laki apa perempuan. Dalam mimpi saya sendiri, saya lagi gandeng anak saya di tepi kolam renang, lagi jalan gitu, tapi dia pakai short, tapi rambutnya segini, ikal dulu, rambutnya ikal ya. Terus Robina gini, tapi saya nggak bisa bilang ini laki apa perempuan ya gitu. Dan Ebi tuh aktif banget. Nah, jadi saya sih nggak tahu, udah siapin namanya. Namanya saya siapin itu siapa? Anak perjanjian siapa namanya kira-kira?
Pasti Ishak kan, Isaac, Benjamin. Oh siapin, begitu di US. Definitely girl, mateng namanya, nggak mungkin anak cewek dikasih nama Isaac. Isaac Wati gitu kan, maksa banget ya. Atau Benjamin Nawati gitu kan. Akhirnya berdoa lagi, Tuhan mau dia seperti siapa? Nama jangan sembarangan ngasih nama. Terus Tuhan namanya siapa? Berdoa saudara. Abigail itu hasil doa. Abigail Karissa itu adalah hasil doa. Nah, tadi kita bicara tentang the value of choice. Kita yang mutusin. Sekarang kita bicara tentang the value of decision. Mari kita baca di dalam Yoel 3 ayat 1 dan 2 dulu. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oke, lanjutkan ke ayat 14, 3, 2, 1. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Mari baca bahasa Inggris bersama-sama. 1, 2, 3. Multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Saudara perhatikan, ini sangat berbeda. The valley of decision ini bukan manusia lagi yang mutusin. Ini udah nggak ada intervensi manusia. The valley of decision itu adalah lembah penentuannya Tuhan. Amin. Saudara, ini adalah lembah Yosafat. The valley of decision sama dengan lembah Yosafat. Saudara ingat kisahnya waktu Yosafat memenangkan dengan cara apa di lembah Yosafat? Mereka cuma datang dan mereka cuma memuji Tuhan. Tuhan beri kemenangan kepada Yehuda. Di lembah itu. Nah, Yosafat artinya Yahweh judges. Allah menjadi hakimnya. Jadi di lembah, di the valley of decision itu sudah ada verdiknya Tuhan, keputusannya Tuhan. Restoration buat Yehuda, buat para pemuji, buat anak-anak Tuhan, tetapi penghukuman buat orang fasik. Sudah dengar baik. Satu saat Tuhan akan membawa orang di lembah penentuan. Dan di situ Tuhan akan merestore anak-anaknya. Saudara, ada masa di mana kita memutuskan memilih hidup. Kita pilih hidup. Kita diperlakukan gak adil. Kita pilih hidup. Orang-orang fasik menganiaya kita. Kita pilih hidup. Saudara ngalamin hal-hal yang buruk. Dan saudara belum melihat pembalasannya Tuhan. Saudara merasa diperlakukan tidak adil. Orang-orang berlaku jahat kepada saudara. Orang jahat semakin jahat kepada saudara. Orang fasik semakin fasik kepada saudara. Saudara belum lihat pembelaan Tuhan. Tapi engkau tetap memilih hidup. Engkau tetap memilih hidup. One day Tuhan akan bawa saudara to the valley of decision. Tuhan akan bawa mereka to the same valley. Dan di situ kita nggak perlu putusin apa-apa. Di situ Tuhan sudah menentukan keputusannya. Dan firman-Nya berkata, pada waktu aku memulihkan Yehuda. Saya suka banget. Yehuda para pemuji. Yehuda yang memegang pemerintahan, punya otoritas, diberi otoritas oleh Tuhan.
di lembah decision, lembah penentuan, Tuhan memulihkan Yehuda. Amin. Restorasi itu bagian kita. Blessing itu bagian kita di lembah penentuan. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan balas kalau orang jahatin kamu. Jangan balas. Engkau diperlakukan tidak adil. Sebab pembalasan adalah hakku. Kapan engkau lihat itu? Di valley of decision. Kita enggak lakukan apa-apa. Kita hanya berdiri di situ bersama dengan mereka. Dan di situ Tuhan mempertunjukkan keagungannya. Bahwa kita adalah Yehuda. Amin. Mari bangkit berdiri. Ambil waktu saudara, renungkan. Kita baru di awal ibadah tahun 2026. The year of decision. Akan banyak keputusan yang kita ambil. Tuhan bisa memberikan kepada kita hikmat. Tapi hikmat manusia tidaklah sempurna. Kecuali kita tahu kehendak Dia yang sempurna. Dan kalau seperti Musa berkata kepada bangsa Israel, aku menghadapkan di hadapanmu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Berapa banyak saudara yang mau berkata, aku memilih kehidupan. Angkat tanganmu, kita akan berdoa. I choose life. I choose life. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mengambil keputusan malam hari ini, sore hari ini. We choose life. We choose life over death. We choose blessing over curse. Dan hari ini kami mau berkata, kami pilih kehidupan. Aku berdoa ya Tuhan, we commit ourselves to you Tuhan. Kami menyerahkan, we surrender our agenda, perencanaan kami, segala rencana kami, keinginan kami ke dalam tangan-Mu. Let your will be done. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dan biar waktu-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, aku berdoa, aku minta urapi ya Tuhan. Aku minta pengurapan dan hikmat turun atas anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang memilih kehidupan. Firman-Mu yang berkata, apabila ada yang kurang hikmat, biarlah ia minta kepada Allah, dan Allah akan memberikan dengan generously. Tuhan, Engkau akan melimpahkan hikmat kepada kami, pikiran kami, hati kami, roh kami. Kami akan bisa membuat keputusan yang tepat setiap kali, mampu membuat keputusan yang tepat setiap kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami menyadari banyak keputusan-keputusan yang besar yang ada di depan kami yang tahun ini. Apakah itu keputusan untuk pekerjaan, keputusan untuk pasangan hidup, keputusan untuk bisnis dan lain-lain, keputusan-keputusan lain yang besar yang berpengaruh dalam hidup kami, terhadap family keluarga kami, dan terhadap anak-anak kami. Dan kami mau berkata, Roh Kudus, pimpin kami, berikan kejelasan, clarity kepada kami. Dan kami minta damai Tuhan dan iman di dalam nama Yesus. Sehingga sungguh yang kami keputusan yang major, semuanya adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Aku berdoa berkati umat-Mu yang mengangkat tangan yang Tuhan. Ajar kami semua untuk mengenali suara-Mu, untuk mengenal suara Roh Kudus. Dan berikan kami keberanian untuk taat secara penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, tolong kami Roh Kudus, supaya kami tidak bernegosiasi dengan Tuhan, tapi ajar kami beriman sungguh dan percaya akan kehendak Tuhan. Dan hari ini kami mengambil langkah iman kami. Kami memilih kehidupan yang Engkau rencanakan dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Engkaulah desainer agung kami Tuhan. Dan kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Pimpin langkah demi langkah dalam setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Berkati ya Aba. Aku berdoa ada hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, the discernment spirit Engkau berikan kepada kami, the gift of discernment spirit, sehingga kami bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Semua menikmati hadirat Tuhan hari ini, amin. Untuk pengumuman hari ini, saya mau sampaikan beberapa hal cara Bapak Ibu Saudara semuanya bisa untuk memberikan persembahan. Yang pertama bisa dilakukan dengan cash. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada amplop di samping kursinya. Bisa diisi lalu ditaruh di basket, di keranjang di samping mimbar. Seperti yang Tante ini lakukan. Oke. Ada beberapa cara lainnya. Anda bisa lakukan dengan cara pushpay, lalu bisa dengan Zelle, dengan alamat yang ada tertera di layar berikut ini. Oke, demikian untuk yang persembahan. Berikutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Christine. Ya, kita dihimbau untuk berpuasa Bapak Ibu Saudara. Jadi dimulai dari besok sampai tanggal 25 Januari. Metodenya dengan metode puasa Daniel. Yang puasa Daniel itu nggak makan daging. Jadi yang suka barbeque puasa dulu ya. Jadi menuju bulan Februari nanti kulit kita semuanya bagus. Oke? Ya, jadi dihimbau semua persiapkan hati karena ini penting. Untuk kesaksian tahun lalu saya ikut juga puasa dan banyak sekali mengalami pesan Tuhan, mengalami kedekatan dengan Tuhan, terus doa korporat yang sungguh bersatu hati. Aku dan kami semua mau encourage Bapak Ibu Saudara semua mengalami hal yang berkat yang sama ya Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Lalu berikutnya ada minggu depan seperti biasa kita akan lakukan Sunday service seperti biasa di tempat ini jam 4 sore. Jadi jangan terlambat, bukan 4.30, bukan jam 5 tapi jam 4 sore ya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh hadir di tempat ini dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang punya mungkin punya saudara atau kerabat yang belum bergereja dimanapun boleh diajak ke tempat ini ya. Oke. Berikutnya setiap hari Selasa dan Selasa ini kita akan adakan BCC Prayer Tower di tempat ini in person. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kerinduan dan perlu didoakan juga dan pengen juga bersama-sama dengan saudara seiman kita di tempat ini menyembah dan memuliakan nama Tuhan, lalu berdoa bersama, mengalami hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa hadir in person di tempat ini setiap hari Selasa jam 7 malam. Lalu yang nggak bisa mungkin rumahnya terlalu jauh bisa lakukan dengan Zoom, dengan alamat meeting ID Zoom yang bisa dicatat di layar belakang ini. Jadi kita mengundang Bapak Ibu Saudara bisa ikut hadir dan juga menikmati hadirat Tuhan bersama-sama ya. Oke, demikian pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mau bersyukur untuk hari ini. Sungguh indah hadirat Allah dalam hati kami. Kami menikmati dengan kasih-Mu yang ajaib Tuhan, Engkau menjamah setiap kami.
Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kebersamaan kami di tempat ini Tuhan. Yang Engkau satukan kami sebagai tubuh Kristus menyembah dan memuliakan-Mu bersama, sungguh indah hari ini Bapa. Kami berdoa biar berkat ini terus Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa, dan kami teringat hari ini Tuhan untuk saudara kami yang tidak bisa hadir, yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini. Kami teringat setiap mereka yang sakit, di ranjang rumah sakit mungkin tidak bisa hadir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-Mu Engkau sudah sembuhkan Bapa. Dengan iman kami Tuhan kami berdoa, setiap mereka yang kesusahan, mereka yang hari ini mengalami susah dalam kehidupan, baik itu keuangan, ekonomi, pekerjaan, Tuhan kami berdoa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Bapak, kami mau dukung mereka di dalam doa. Kuasa Tuhan menjamah, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan air kehidupan bagi setiap keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa setiap keluarga dipersatukan, family united. Kasih yang ada dalam setiap rumah, cinta akan Tuhan yang ada atas setiap rumah, berkat surgawi ada atas setiap keluarga. Setiap keluarga yang terpecah belah kami berdoa, berkat kasih surgawi mengalir, mempersatukan di dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan yang terluka, menyembuhkan setiap hati-hati yang terluka dan terpecah. Di dalam nama Tuhan Yesus dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau usir segala intimidasi iblis dan segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Allah. Kami mau usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Dan kami berdoa hari ini, Engkau yang memberkati Tuhan hamba-Mu Pastor Sony Lesmana. Dalam nama Tuhan Yesus, pewahyuan yang lebih lagi Tuhan tambahkan atas hamba-Mu. Roh yang takut akan Engkau Tuhan terus ada dalam hatinya. Terus mengalir Tuhan kasih-Mu Bapa, dan pewahyuan-Mu setiap hari semakin bertambah, semakin bertambah. Tuntunan-Mu Tuhan atas gereja ini Tuhan, Kau terus adakan Tuhan dalam hati anak-Mu ini Bapa. Perlindungan sempurna juga Tuhan untuk keluarga gembala yang kami kasihi, Pastor Billy Lesmana dengan Pastor Sony juga Abigail. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memilih hamba-Mu ini Tuhan, karena kami percaya Engkau memelihara segala sesuatu dalam keluarga ini. Kebahagiaan surgawi ada atas rumahnya. Perlindungan yang sempurna dalam tubuh, jiwa dan roh mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, untuk Pastor Timotius Arifin dengan Ibu Vivi beserta seluruh keluarganya Bapak. Kami berdoa perlindungan kasih-Mu ada atas mereka, dan Engkau sendiri yang memberikan semakin hari Tuhan berkat surgawi-Mu Tuhan atas keluarga ini. Kami mau dengar Tuhan tuntunan yang semakin hari semakin mendekat kepada kerajaan-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, yang sungguh Tuhan hamba yang Tuhan pilih dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati gereja BCC Rock. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesatuan hati ada atas gereja ini. Tuhan menambah-nambahkan terus Tuhan kasih-Mu atas setiap kami. Hadirlah Bapa, jamahlah kami terus Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu semakin hari semakin luar biasa. Hadirlah dalam hidup kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan sungguh gereja yang bertumbuh, gereja yang berakar, gereja yang berkembang, gereja yang berdampak. Tuhan yang memelihara gereja ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang memajukan Tuhan gereja ini Tuhan, untuk memperimpartasikan kasih surgawi atas sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa hari ini Tuhan Yesus, untuk negara yang kami kasihi, negara yang kami hidupi saat ini Tuhan, untuk negara Amerika dan negara Indonesia. Tuhan berdoa
untuk pemimpin negara kami, Presiden Donald Trump dengan Presiden Prabowo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar rencana Tuhan yang jadi atas setiap negara kami Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan perlindungan yang sempurna. Roh yang takut akan Tuhan ada atas pemimpin negara kami. Biar rencanamu yang jadi Tuhan atas negara kami. Dan kami percaya Bapa, kami berdoa dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala bencana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindunganmu ada atas kerajaan surga Tuhan yang ada di dalam negara-negara kami Bapa. Tuhan pimpin negara kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan sungguh biar rencanamu yang jadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami mau tinggalkan tempat ini Bapa. Kami rindu untuk menerima berkat yang berasal daripada Engkau. Mari saudara kita buka hati kita angkat tangan di depan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wadahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah segala berkat yang dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.